Perkenalkan, saya Satu Atlantik dari kelas 4C dengan ID 033. Kesini saya akan membuat video, yakni pada tugas tugas keempat Asika. Langsung saja kita masuk soalnya. Untuk soalnya, ini merupakan dari rancangan desain jaringan. Selanjutnya masuk soal spesifikasi soal. Ini web server, Linux, dan Making, Apache, proxy server, domain public, web internal, SSL, proxy, digunakan untuk filtering konten, checking, monitoring, akses internet. Skenario website publik sering lambat saat jam sibuk. Beberapa user dapat mengakses situs terblokir. Jika proxy tidak berjalan optimal, terjadi serangan brute force pada web server, log menunjukkan lonjakan trafik abnormal, sertifikat SSL dianggap tidak valid oleh sebagian klien. Soal proxy, jelaskan perbedaan float proxy, reverse proxy, transparent proxy, dan implementasi manual oleh One Kamus. Beberapa user masih menggunakan situs yang sudah diblokir di proxy dan analisis kemungkinan menjawab DNS, over, HTTPS, VPN, IP, direct access, HTTPS, tunneling, dan jelaskan metode perancangannya. Jika proxy tidak aktif, bit rasio rendah, jelaskan faktor penyebab, parameter konfigurasi, dan strategi optimasi. Output yang didapat dari tugas ini yakni Cloud menyertakan fitur Astegor, hasilnya melambangkan contoh konfigurasi yang selanjutnya analisis log nyata, strategi mitigasi teknis, evaluasi performa sebelum dan sudah optimasi. Langsung saja kita masuk ke Cisco parameternya. Kita tambahkan routernya terlebih dahulu, seperti router. Lalu kita tambahkan switch. Ini untuk lain. Ini untuk server. Lanjut, kita kasih server dan lainnya. Kita tambahkan server dahulu. Lanjut, kita tambah lain. Selanjutnya kita pasang kabel. Selanjutnya kita kasih IP dulu untuk yang servernya. Di sini saya kasih 172 titik 16 titik 0 titik 10 titik 0 slash 24. Yang untuk klien kita kasih 192 titik 168 titik 10 titik 0 slash 24. Selanjutnya kita konfigurasi terlebih dahulu di router. Kita ketik config, kita sesuaikan berarti 0110, kita pilih channel kita on, IP 172 titik 16 titik 10 titik 1. Lihat mas, karena kita slash 24 maka kita menggunakan 255 titik 0. Terus kita masuk ke server config, IP kita masukkan 172 titik 16 titik 10 titik 2 sama 255 titik 0. Oh, kita masuk ke desktop aja. Nah, gateway kita sesuaikan sama yang kita tadi 172 titik 16 titik 10 titik 1. Coba kita lihat. Ini 10. Oke, itu benar. Selanjutnya kita konfigurasi ke kliennya. Kita sesuaikan FA 00. Jangan lupa kita angkat. Masukkan IP-nya 192 titik 168 titik 16 titik 0 titik 10 titik 1. Oke, kita masuk juga ke kliennya. Stop IP configuration 192.168.10.2. Default gateway sesuaikan sama yang di router tadi 192.168.10.1. Masuk ke PC satunya. Desktop IP 192.168.10.3. 192.168.10.1. Oke. Nanti kita ping terlebih dahulu dari PC ini ke PC yang ini. Masuk. Dua browser. Oh, di terminal jiran. Apa? Kita ping 192.168.10.3. Bisa, sudah terhubung. Selanjutnya kita ping dari PC ini ke server. Ping 192.172 ping 172.16.10.2. Coba kita ping lagi 172.16.10.2. Bisa. Selanjutnya kita buat servernya. Kita masuk ke server. Terus
kita masuk ke config, oh salah, service, ke http, kita hapus terlebih dahulu, kita buat lagi dengan nama index, dengan nama index.html, upload, kita buat tampilan loopnya html, head, title, saya kasih kalau kita kasih title, welcome to UTM, Transfer University, satu, ini kita save, kita kita terlebih dahulu, html, head, title, tutorial, .ac.id, title, head, body, H1, welcome to Transfer University, H1, body, sudah kita save, yes, kita masuk, oke. Nah ini sudah muncul, kita lanjut ke desktop IP, kita kasih DNS nya, untuk DNS ini itu sama seperti 2, 16, tidak 10, ini sama dengan IP servernya, tidak 2, terus kita masuk ke browser, itu sudah 2, tidak 16, tidak 10, tidak 2, nah kita terhubung bisa untuk server-servernya, selanjutnya kita coba cek di klien, kita lanjut cek ke lainnya. Oh sebelumnya kita kasih ID dulu, kasih DNS dulu. Wah, IP 1, 2, 16, 10, 2. Nah, terhubung bisa. Sama kita juga masukkan domainnya di sini. 1, 2, 16, 10, 2. Selanjutnya kita buat agar web servernya IP tidak usah diakses menggunakan IP, tapi bisa menggunakan domain name. Langsung saja kita masuk ke server. Selanjutnya kita buat untuk domain name ke service, DNS, kita on, nama, transfer.ac.id. Sorry, untuk address kita menggunakan IP servernya tadi 172, 16, 10, 2. Kita tambah, oke. Coba kita cek dulu. Oh, ternyata bisa. Ini bertujuan untuk agar kita dapat mudah mengingat dan serta tidak usah repot-repot dalam menuliskan untuk keyboard servernya, keyboard ya. Coba kita cek di PC klien. Sebelumnya kita sudah masukkan DNS-nya dulu tadi. Kita masuk web, coba. Terus masuk ya. Asik, ID. Nah, sama sudah bisa. Berarti dari klien sudah bisa mengakses web dari server tersebut. Untuk soal selanjutnya yakni kita bahas soal pada proxy, yakni jelaskan perbedaan forward proxy, reverse proxy, transparent proxy, dan implementasi paling tepat untuk menghapus beberapa unsur masing-masing menggunakan jenis DNS sesuai yang ada. Untuk proxy sendiri, yakni kita ibaratkan seperti kita mengirim surat ke sebuah perusahaan, tapi kita tidak mengirimkannya secara langsung. Kita mengirim surat itu ke resepsionis atau kurir dengan kurir perantara. Nah, kurir tersebut akan menyampaikan surat kita ke perusahaan tersebut. Jadi kita tidak langsung untuk ke pembimbingan, tapi melalui sebuah perantara. Nah, di mana perantara tersebut yakni sebuah resepsionis ataupun kurir
identitas kita bisa aman, yakni identitas kita disembunyikan. Sama seperti memakai kurir dalam perusahaan yang menerima surat tidak tahu alamat rumahmu, mereka hanya tahu alamat kurirnya. Selanjutnya ada penyaringan dalam surat. Jadi kita disaring terlebih dahulu. Kurir bisa mencek suratnya terlebih dahulu. Kalau ada surat yang berbahaya, terlihat kita membuka surat berbahaya. Nah, dengan proxy tersebut kita dapat ditahan untuk bisa menahan atau bisa menolaknya. Selanjutnya ada pengiriman bisa lebih cepat. Nah, dengan menggunakan proxy diibaratkan seperti pengiriman untuk bisa lebih cepat. Selanjutnya mengatur yang mana boleh dikirim. Nah, di proxy ini kita diatur untuk yang mana boleh keluar dan boleh tidak, mana tidak keluar. Selanjutnya penjelasan tentang perbedaan forward proxy, reverse proxy, dan transparent proxy. Untuk forward proxy, yakni alurnya seperti karyawan resepsionis perusahaan tujuan. Berarti kita membuka web, ada proxy, terus web yang apa yang kita cari itu menuju ke web tersebut. Terus ada reverse proxy, diibaratkan seperti sebuah perusahaan besar punya banyak karyawan di dalamnya. Lalu ada tamu datang, kamu tidak bisa langsung bertemu dengan karyawan tertentu, tapi harus lewat resepsionis terlebih dahulu. Resepsionis ini yang menentukan tamu harus diarahkan ke karyawan yang mana. Intinya, reverse proxy itu berada di sisi server dan melindungi mengatur akses ke server. Jadi dari klien menuju server itu ada sebuah kayak kayak penyaring lah baratnya gitu. Selanjutnya ada transparent proxy, diibaratkan sebagai pengirim surat langsung ke tujuan. Tetapi ternyata di tengah jalan ada petugas yang otomatis membaca suratmu tanpa kamu sadar. Kamu merasa mengirim surat tanpa memantau alur di tengahnya. Ringkasnya, transparent proxy yakni di tengah jalan terdapat kendala, tetapi petugas pos yang menerima surat itu berada di perjalanan. Jadi apa yang kita cari itu langsung bisa